Nah, teman-teman, saya sedikit akan membocorkan ya, bagaimana caranya kita itu berpenghasilan dari Facebook ya, baik itu Facebook profesional ataupun dari fanspage. Itu yang lebih mudah ya. Ini real teman-teman, karena saya melakukan ini ya sampai saat ini berkali-kali. Cuma ya memang semua ada resikonya teman-teman. Jadi kalau kita itu kan ngonten, kita sebagai konten kreator, apalagi belum terkenal, artinya kita adalah orang awam yang harus berjuang ya dari nol. Nah itu menurut saya berat sekali. Saya mengalami itu teman. Walaupun pengikut saya artinya dia sudah 2 digit ya, enggak seperti itu apa, di atas 10.000 lah gitu kan. Itu tidak serta merta kalau kita itu ngupload video, kalau tidak menarik video itu, dia tidak akan ramai teman-teman. Nah, ada satu akun saya lagi teman-teman, tapi ini privasi ya. Dan saya punya beberapa akun, yang saya kelola teman-teman ya. Nah, saya lihatkan, nggak kelihatan ya. Nah, di sini saya punya beberapa akun di sini, yang mungkin bisa agak blur ya. Ini beberapa akun ini bisa monetis teman-teman. Artinya sudah monetisasi ya. Nah, dengan ini ya teman, saya menceritakan bahwa kalau saya mengandalkan dari konten original saya, dari konten yang asli saya gitu kan, itu yang nonton sangat sedikit sekali teman-teman ya. Jadi saya harus membuat akun lagi gitu kan, walaupun Facebook profesional juga gitu kan, yang dulu memang ada akun-akun cadangan saya kelola gitu kan. Nah itu ternyata lebih menghasilkan itu. Terus caranya bagaimana teman-teman? Satu, kita cari video re-upload ya. Ini rahasia dan ini trik ya teman. Cuma teman-teman harus pintar-pintar ngeditnya ya. Jadi harus pintar ngedit. Kemudian teman-teman harus tahu mana kira-kira video-video yang akan terkena klaim hak cipta ya, atau copyright kalau di YouTube ya. Kalau di Facebook itu ada nanti ketika kita ngambil videonya orang, ketika kita sudah monet, terutama di InStream ya, InStream, di iklan InStream itu. Jadi nanti pendapatan kita itu nanti diambil pemiliknya yang mendaftarkan sih, nggak tahu kalau pemiliknya. Tapi pada dasarnya teman-teman ya, kalau kita ingin berpendapatan besar, berpenghasilan besar, yaitu kita harus cari-cari video-video yang menarik. Nah, itu salah satu kunci. Tetapi resikonya ya teman-teman, resikonya ada beberapa akun saya ini, termasuk akun utama saya itu dalam tahap pelanggaran kemarin, ngambil videonya orang gitu kan. Ternyata mungkin dilaporkan mereka, dan akhirnya sekarang terkena apa ya namanya itu, ini saya lihat kan ya, padahal tontonannya udah berjuta-juta ya, artinya jutaan ya teman. Nah kena ini yang ini harus sedikit nggak kelihatan teman-teman, harus di screenshot ya. Jadi ini kena pendapatan saya dibatasi teman-teman ya, pendapatan saya dibatasi. Buka masalah kebijakan, bisa dibuka. Nah, setelah saya buka, sayang kameranya ini kurang, nah ada titik merah ini, jadi ini iklan InStream saya ditiadakan untuk 7 hari ya teman-teman. Nah, tapi itu resikonya teman-teman. Tapi kalau lihat, teman-teman bisa melihat grafik dari setelah saya re-upload, itu luar biasa teman-teman. Artinya jangkauan saja sampai jutaan ya teman-teman, sampai jutaan. Itu salah satunya. Nah ini hanya sekedar pengalaman ya. Tapi kalau teman-teman ingin mengejar cuan ya, artinya hanya fokus konten, ingin mengejar yaitu tadi pendapatan ya. Nah tapi kan kalau menurut saya teman-teman ya, kita di dunia kreator, di dunia konten kreator itu kan benar tujuannya kalau bisa kita mendapatkan uang. Tetapi di sisi lain kita itu bisa berkreativitas ya. Yang berikutnya secara popularitas. Nah mungkin teman-teman kalau tidak sering membuat konten, tidak dikenal lingkungan dan seperti itu. Nah itu salah satunya. Tapi dampaknya ya tadi teman. Dan kalau ditanya ya, berapa pendapatan gitu kan, berapa? Nah kalau kita jeli ya teman-teman, jeli, kita bisa re-upload video seperti itu.
ya lumayan gitu kan. Kadang kalau tidak pelanggaran sih resikonya itu kan pelanggaran, akun kita pelanggaran, jadi pendapatan kita dibatasi. Dan saya juga pernah tembus ya lumayan di kisaran 14 juta itu ada. Yang sekarang itu ada ya teman, ya ini memang kebanyakan masih konten-konten ori, cuma saya upload dengan konten-konten original. Jadi apa ya, artinya menyeimbangkan kan. Nah, ada beberapa saya kewalahan teman-teman ya, kewalahan untuk mengelola akun saya sendiri karena mungkin kesibukan saya itu aktivitas saya hari-harian, kemudian saya harus mengatur konten ini, kemudian harus YouTube juga. YouTube walaupun tidak seberapa sih, tapi harus konsisten. Artinya kita di dunia konten kreator kita itu dituntut untuk lebih konsisten lagi agar nantinya akun kita itu semakin berkembang. Nah, jadi itu sedikit kunci ya untuk teman-teman yang ingin berpenghasilan gitu kan, upload video seperti itu. Saya mengalami ini. Tapi kalau memang teman-teman takut beresiko, jangan, karena dampaknya ya kena ke akun kita sendiri. Oke teman-teman, jadi itu sedikit sharing saya tentang bagaimana cara penghasilan video itu agar menarik. Jadi cari yang viral-viral gitu kan, itu salah satu kuncinya. Oke, terima kasih, berjumpa lagi di video berikutnya.